Dulu, Undaan adalah tanah yang merdu. Setiap malam Senin dan malam Jumat, langgar penuh, musola ramai, dan masjid saling bergema. Lantunan sholawat saling bersahutan, menggema dari segala penjuru. Lantunan itu mengetuk langit, menggetarkan hati para perindu. Namun kini, suara itu makin lirih. Semakin sedikit yang datang, semakin banyak yang melupakan. Ini kesannya zaman dulu sangat-sangat istimewa. Sampai-sampai pokoknya setiap malam Jumat ini langgar-langgar, musola-musola, masjid-masjid dipenuhi anak-anak kecil. Kalau ditinggalkan tidak ya. Buktinya setiap malam Senin atau malam Jumat tetap ada. Cuman memang untuk kalangan muda itu sendiri yang saya sampaikan tadi itu ya kurang ada gregetnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemana suara-suara merdu para perindu? Mengapa yang dulu ramai kini mulai sepi? Adakah hati yang masih mengingat? Adakah hati yang masih merindu? Ataukah semua telah ditelan oleh waktu? TikTok, Facebook atau yang lainnya, sehingga mengurangi minat mereka untuk membaca Al-Berjanji di masjid atau musola. Karena kalau hanya 1-2 itu kadang-kadang aku dhewean rano kancane akan gitu. Tapi kalau kita buatlah semacam ikatan, ada perkumpulan, itu membuat semangat kita untuk bangkit itu tinggi karena merasa temannya itu banyak. Ono kancane berat. Berjanjenan bukan hanya kisah lama. Berjanjenan bukan hanya adat semata. Di setiap baitnya tersimpan rindu dan cinta. Di setiap lantunannya terajut doa. Sholawat yang membasuh hati, membimbing jiwa, menuntun langkah ke surga. Al-Berjanji ini kan nama sebuah kitab ya, yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Ini sebuah kitab, ini tidak beda dengan Simtud Duror ya. Tidak beda dengan Burdah, yang dimana adalah isinya tidak lain adalah sejarah Rasulullah dan qasidah-qasidah menyanjung Rasulullah, yaitu harapannya kita selalu membaca sholawat dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Berjanjenan bukan hanya sekedar kata, bukan hanya lagu dan nyanyian semata. Di dalamnya ada hikmah, ada teladan, ada keberkahan, dan ada jejak-jejak para pecinta. Lantunan ini harus tetap menggema. Jangan sampai redup, jangan sampai sirna. Ya, ini suatu keprihatinan kami selaku orang tua melihat nanti anak cucunya ora iso maca Al-Berjanji. Nek maca wae wis ora iso. Bagaimana bisa belajar tentang sejarah Rasul? Nek belajar tentang sejarah Rasul wis ora iso, ndak mau, bagaimana muncul rasa cinta? Nek wis ora cinta akan jauh dari ajaran Rasul
hablullah, maka yang terjadi adalah ya naudzubillah min dzalik, dan itu tidak bisa tidak kita. Namun masih ada cahaya di ufuk sana. Madrasah-madrasah, pondok pesantren, di mana jiwa-jiwa muda tumbuh dan bersinar. Perjanjian masih ditanamkan, bukan sekedar untuk dihafal, tapi mengakar dalam jiwa, menghidupkan rasa dan rindu. Dari RA yang memperkenalkan dengan kasih, MI yang merangkai liriknya dengan tawa riang, MTS yang melantunkannya dengan penuh penghayatan, hingga MA yang menyelaminya dengan kesadaran. Di sini, suara itu belum mati. Di sini, cinta kepada Nabi tetap menyala. Di pondok memang kita saya sendiri sebagai pengasuh pondok memang menekankan ya. Bahkan di pondok itu sendiri setiap malam Jumat dalam kegiatan itu dikemas dalam satu paket dengan latihan khitobah yang dimana petugas pembacanya ini memang diganti-ganti. Karena apa? Terkadang mengapa Al-Barjanji itu sendiri ini lemah di kalangan masyarakat? Karena dari kalangan pemuda ini ternyata dia tidak mau latihan membaca. Kami sangat berharap siswa-siswi madrasah atau pondok pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama untuk selalu mengaktifkan kegiatan pembelajaran sholawat Al-Barjanji, agar nanti ketika mereka itu terjun di lapangan, di daerah atau desanya masing-masing, santri-santri mampu mewarnai mereka, mengajak. Suara itu tak boleh padam, tak boleh hanya menjadi gema dalam kenangan. Ini bukan sekedar tradisi, tapi nafas yang menghidupkan hati. Jejak para wali yang menuntun langkah kita, cahaya yang menerangi jalan menuju ridhonya. Sampean semua ini menjadi kalangan muda saat ini, khususnya di An-Nadhiyin ya. Ini harus bisa mengemas bagaimana mengembalikan kebiasaan keberjanjian di malam Jumat di masjid atau di musola. Ini lebih hidup. Yang sehingga tanpa adanya sedekah makanan tersebut, musola atau masjid itu bisa ramai. Itu bagaimana caranya? Itu politik yang harus dipikirkan atau strategi yang harus dipikirkan. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrihi. Ketika kita itu cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak untuk menyebutnya, banyak untuk ingat kepadanya. Maka salah satu agar kita bisa selalu mengingat kepada Rasulullah adalah lewat kita meningkatkan bacaan kita, sholawat, dan termasuk juga bacaan sholat Al-Barjanji yang isinya adalah sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan motivasi kepada para siswa agar mereka bisa mencintai apa yang ada di dalam isi Al-Barjanji itu, sehingga bisa mengaplikasikan, menerapkan isi dalam Al-Barjanji itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, dan kita berharap dengan Malam-malam itu harus kembali merdu. Langgar dan musola harus kembali bersuara. Sholawat harus kembali mengetuk langit, menggetarkan hati, membangunkan rindu. Mari jaga warisan ini, rawat dengan cinta, ajarkan pada anak-anak kita agar kelak suara itu tak hanya kembali,
tapi semakin membahana. Misalnya umum gambaran ojo statis, ojo angin ngene ben ana sing aku pas ngomong kalau itu harus ngomong ngono ya. Oke. Yo maksudnya engko kawin kan saya mau pesek. Hanya untuk ingat kepadanya, maka salah satu agar kita bisa selalu mengingat kepada Rasulullah adalah lewat kita meningkatkan bacaan kita, sholawat, dan termasuk Hidup di setiap sudut desa kini telah Jajal kan ngarepnya dulu. Apa? Thank you.